Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, ya dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus tetap mencintai saudara. Amin. Apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk menyayangimu. Ya. Oke, puji Tuhan. Tapi Tuhan gak kompromi dengan dosa. Ya, kesalahan pelanggaran harus diakui dan bertobat. Katakan bertobat. Bertobat itu bertobat ya. Ya, ini juga buat saya. Bertobat jangan tomat. Katakan jangan tomat. Apa tomat? Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Waduh, enggak ya. Tapi kalau makan buah tomat itu bagus banget. Kudu mesti wajib harus ya. Seperti itu. Nah, saya juga lagi belajar makan tomat. Tapi enggak tiap hari sih. Ya, tomat itu katanya bagus. Bagus, buah tomat. Baik, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus. Tema bulan ini fokusnya kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Yaitu personal relationship. Katakan sama-sama hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, ini sangat penting dalam kehidupan kita, dalam menghadapi apapun juga tantangan kehidupan kita. Masing-masing kita profesi beda-beda. Ya, karakter, watak, juga tabiat dan juga latar belakang kita beda-beda. Tetapi kita sama, yaitu sama-sama tinggal di bumi yang sama. Ya, kita juga semua masih hidup berarti kita menghadapi berbagai tantangan, cobaan, godaan, masalah. Kasih tahu sebelahnya kalau saudara yang di ruangan ini kasih tahu hidup ini ada masalah tetapi jangan buat masalah lagi. 2, 3. Ya. Setuju nggak? Setuju ya? Masalah satu belum selesai bikin masalah baru. Enggak, kita menyelesaikan masalah. Tapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya adalah orang-orang yang tidak lari dari masalah tetapi menghadapi masalah itu. Dan pasti keluar sebagai pemenang bukan dengan kekuatan kita tapi kekuatan Tuhan. Ya, nah saudara ada satu firman buat kita semuanya. Ya, kalau tema bulan ini adalah personal relationship, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, nah khususnya subtema kali ini adalah bertumbuh. Bertumbuh, katakan sama-sama bertumbuh. Ya, bertumbuh. Oke, nah saudara. Di Alkitab seringkali atau banyak kali juga manusia diibaratkan seperti pohon. Ya, maka dari itu kata bertumbuh itu dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru tetap ada yang namanya bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di depan saya ini ya di mimbar, ini ada dua model tanaman lah ya. Saudara, menurut saudara kalau lihat sekilas mana yang lebih bagus? Sebelah kanan saya atau sebelah kiri? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Maksudnya di saya. Kanan. Ya, menarik ya. Ini apaan? Kurang menarik lah. Tapi saya gak berani banting. Karena urusannya sama yang beli. Nah, ini juga saya gak berani banting. Urusannya juga yang menyiapkannya juga ya. Nah saudara, ini menariknya yang ini. Ini kurang menarik. Ya, tapi saudara perhatikan deh, ternyata yang ini, yang saudara umumnya ya katakan menarik, ini 5 tahun lagi saudara akan jumpa tetap begini. Tapi beda dengan ini. Beda dengan ini. Ya, jangankan tunggu 5 tahun. Bulan depan bisa berubah. Apa yang membedakan? Ya, hidup. Kenapa hidup? Bertumbuh. Ini mungkin tahun depan kalau saudara lihat jumpa begini lagi. Hanya ada debu. Berdebu aja. Apalagi kalau ini ditaruhnya di pojok sana. Nah, ya kan? Saudara, yang satu bertumbuh, yang satu enggak. Yang kelihatan menarik ternyata enggak bertumbuh. Yang kelihatan kurang menarik ternyata bertumbuh. Saya ulangi ya. Yang kelihatannya menarik, bagus, enggak bertumbuh. Karena ya plastik, tiruan. Tapi yang ini bertumbuh.
Karena ini tanaman tulen, bukan plastik, asli. Ya, paham? Ya. Nah, firman ini datang kepada kita atau buat kita semuanya, buat kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang namanya mungkin sebagian istilahnya Kristen, atau kalau udah di atas 5 tahun Kristennya, bahasa saya ya, bukan Kristen, apa? Kristen. Nah, di sini ada nggak yang Kristen? Ada? Lebih dari 5 tahun tuh Kristen, bukan Kristen. Tapi ada juga yang Kristen. Berapapun lamanya kita menjadi orang yang menjadi pengikut Kristus, persoalannya kita bertumbuh atau enggak. Halo, bukan soal lamanya. Ya, saudara, kata bertumbuh tidak selalu identik atau banyak orang atau ada orang identikan kalau namanya bertumbuh secara rohani itu ada bedanya. Yaitu apa? Tadinya asyur, lama-kelamaan jadi pengkhotbah. Apakah itu bertumbuh? Enggak. Alkitab saya enggak menyatakan seperti itu. Enggak. Kata bertumbuh tuh punya arti yaitu bertumbuh, bertambah dan meningkat. Ya. Nah, dari 2 contoh ya tanaman ini kita bisa tangkap ya. Ya, mana yang bertumbuh, mana yang tidak bertumbuh. Kita akan lihat quote yang ini. Sesuatu yang bertumbuh pasti tidak mati. Tapi sesuatu yang mati pasti nggak bertumbuh. Katakan sama-sama boleh? 2, 3. Terus? Iya, ini gak bakalan bertumbuh. Kenapa? Dan gak bakalan mati karena memang dia udah mati. Kan gitu. Quote yang kedua. 2, 3. Sesuatu yang bertumbuh dengan benar selalu diawali dengan hal ini. Kaktus. Awalnya gak seperti begini nih. Ini yang merah ini bukan ditempel oleh saya atau istri saya. Enggak, memang tumbuhnya begini. Banyak mahkota ada muncul lagi nanti. Nah seperti itu saudara. Awalnya juga enggak begini. Tetapi kenapa bisa bertumbuh seperti begini? Karena ketika didapat, dia rawat, diawali dengan yang benar. Tempatnya mesti artinya tempatnya tepat gitu kan. Lalu perawatannya juga mesti tepat. Ya. Salah ini bicara kaktus ya, yang saya dengar sih. Saya bukan ahli kaktus, tapi ini sendiri dibiarkan kering, memang kering. Tapi ada kalanya ya beberapa hari sekali atau seminggu sekali harus disiram, tapi siramnya juga hati-hati, enggak boleh kebanjiran. Nah, beda dengan tanaman lain. Jadi perlu penanganan khusus, awali dengan hal yang benar, maka dia akan bertumbuh dengan benar. Katakan awali benar, bertumbuh dengan benar. Setuju? Ya. Nah, saudara, quote yang ketiga mengatakan seperti ini. Oke. Pertumbuhan dialami dengan kesungguhan dan kerelaan hati. Tanaman ini istilah kalau dipersonifikasikan bahasa Indonesia ya, diorangkan seperti orang, dia itu manut aja, nurut aja, diapain nurut aja. Kan seperti itu. Karena tujuan untuk dia diapa-apain untuk bertumbuh. Bertumbuh. Katakan bertumbuh. Bertumbuh membutuhkan apa? Kesungguhan hati dan kerelaan hati. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Oke. Apakah Tuhan mau kita bertumbuh? Apakah Tuhan mau setiap orang percaya ini bertumbuh? Halo? Jawabannya? Betul? Nah, sekarang kita akan lihat yuk firman Tuhan ini. Ya. Dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10 mengatakan seperti ini. Ya, kalau boleh kita baca sama-sama. 2, 3.
Sebab itu sejak waktu kamu mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk lanjut. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang, tolong tetap mulmet seperti ini. Oke, nah saudara tolong perhatikan kalimat kami meminta. Jadi Paulus itu bersama timnya dia berdoa sungguh-sungguh buat jemaat di Kolose. Buat orang-orang percaya yang ada di kota Kolose. Saudara, doanya begini. Mereka atau Paulus dan teman-temannya minta supaya mereka itu atau jemaat itu menerima hikmat, segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk tahu kehendak Tuhan dengan sempurna. Katakan sempurna. Doanya seperti itu. Nah biar ini juga bisa menjadi atau kita boleh teladani kalau doakan orang, doakan seseorang atau apalagi kita berdoa syafaat buat sesama kita, doakan supaya mereka menerima hikmat dan pengertian yang benar. Supaya mereka tahu kehendak Tuhan yang sempurna apa. Setuju? Halo? Nah doa syafaat seperti itu antara lain saudara. Nah lanjutannya dibilang begini, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Saudara, memang kita semuanya sudah dilayakkan oleh iman kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi bicara tentang hidup kita layak atau tidak layaknya, itu bicara adalah tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Saya ulangi ya, kita di dalam Yesus Kristus oleh iman kita kepada Yesus, kita sudah dilayakkan. Bukan karena perbuatan baik kita, entah kita mandi bersih kah, atau kita banyak berbuat baik, berbuat sedekah dan sebagainya. Lalu Tuhan melihat kita, lalu kita jadi layak itu? Enggak. Alkitab saya katakan, perbuatan baik kita, kalau kita belum dibereskan dari dosa kita, seberapa banyak perbuatan baik kita, sedekah kita, itu seperti kain kotor. Alkitab saya katakan di Perjanjian Lama. Saudara tahu yang maksud dengan kain kotor? Seperti kain kotor. Mohon maaf, itu pembalut wanita yang bekas dipakai. Itu pengertian yang sebenarnya. Kain kotor, itu benar-benar kotor itu. Ya, seperti kain kotor, gak ada gunanya saudara. Tetapi oleh darah Yesus Kristus, kita telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Sehingga perbuatan baik kita sesederhana apapun juga, itu berkenan di hadapan Tuhan. Wow. Amin. Nah saudara tolong perhatikan nih. Bicara tentang hidup layak. Itu bicara tentang tanggung jawab saudara dan saya. Perjuanganmu dan perjuanganku. Kalau kita masih hidup sampai saat ini. Biar kita terus berjuang agar hidup kita ini benar-benar layak di hadapan Tuhan. Hidup kita ini benar-benar berkenan sama Tuhan. Kita berkenan atau tidak berkenan. Memang status kita oleh iman saudara. Iman saya kepada Yesus. Kita berkenan. Halo? Halo? Amin? Paham ya? Tapi bicara tentang kita mempersembahkan hidup, itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang tanggung jawab kita loh. Ada usaha. Tiap hari kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu loh. Mengerti, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Lalu dikatakan apa? Kamu memberi buah yang baik. Otomatis tuh. Dan terakhir, bertumbuh dalam pengenalan pengetahuan akan Allah. Siapa Allah? Siapa Allah buat saudara? Bagi saudara tuh Allah siapa? Oke, bagi saudara yang ada dalam ruangan ini atau saudara yang mengikuti ini secara online. Kalau saudara di sebelahnya ada orang lain ya ikut sama-sama memperhatikan. Coba tolong saudara diskus hanya beberapa detik saja. Tanya kepada sebelahnya. Bagi kamu Allah itu siapa? Silakan. Ngomong ke orang dekatnya. Jangan ngomong sendiri. Silakan. Coba tanya. Sudah? Allah itu siapa? Allah itu
Pencipta, setuju? Setuju? Pencipta. Tapi ya masa iya dari dulu sampai sekarang kita kenalnya Allah itu siapa? Pencipta. Masa pencipta terus? Enggak nambah-nambah gitu loh. Nah kata bertumbuh itu artinya bertambah. Bertambah dong pengetahuan kita, pengalaman kita, pengenalan kita tentang Tuhan. Paham ya? Nah saudara, pengetahuan itu bicara tentang apa sih? Pengetahuan itu memang bicara tentang pengetahuan tetapi juga bicara tentang kesadaran. Katakan kesadaran. Kesadaran gitu loh tentang Allah. Kesadaran bahwa Allah itu siapa bagi saudara, bagi saya. Kita harus mengalami pertumbuhan di dalam mengenal, mengetahui Allah itu siapa sih? Allah itu siapa? Buat saudara, buat saya itu Allah siapa? Allah loh. Alkitab saya katakan, pernah Tuhan Yesus katakan dengan tegas. Ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, aku melakukan mujizat ini dan itu. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Enyahlah daripadaku, hai kamu. Ya, pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan? Karena dia hanya memanfaatkan nama Yesus untuk kepentingan kepuasan diri sendiri. Sepertinya pekerjaan rohani, tapi untuk kepuasan diri sendiri. Tapi tidak melakukan pengenalan Allah secara pribadi. Itu yang Tuhan mau. Mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dialah yang punya kerajaan sorga. Atau mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu loh saudara. Nah saudara penting sekali untuk kita bertumbuh. Nah lanjut ayatnya. Kolose 1 ayat 11 sampai 14, lanjutan tadi ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah ini sangat penting. 2, 3, iya. Terus. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki. Katakan sama-sama memiliki. Katakan memiliki. Semuanya katakan memiliki. Iya memiliki. Kalau kata memiliki berarti kita gak ciptakan sendiri. Artinya apa? Tuhan mengaruniakan, Tuhan memberikan. Memberikan. Nah kalau kita sambut berarti menjadi milik kita. Kata memiliki artinya apa? Memegang teguh. Apa yang Tuhan telah karuniakan. Apa itu? Tolong lanjut. Penembusan kita yaitu pengampunan dosa. Jadi kesimpulannya, nah ini yang saya ingin sampaikan lagi. Next. Bahwa Tuhan mau setiap orang percaya, setiap saudara dan saya bertumbuh. Katakan sama-sama bertumbuh. 2, 3. Tolong beritahu sebelahnya dengan tegas. Katakan bertumbuh. Bolehlah tambah kata bro. Bertumbuh bro. 2, 3. Bro Jim, sampaikan kepada Ferdian. Ferdian ngomong ke Jim itu belakang. Di depan ini Ferdian, kau nengok lagi ya. Ferdian coba tengok itu, Jim itu yang badannya oke. Nah, katakan sama-sama bertumbuh. Ingat ya, ini nih. Oke. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan tepat tentang Allah. Nah yang benar dan tepat itu bahasa lainnya tuh persis. Benar-benar kata persis. Persis. Tepat banget. Untuk kita dapat mempersembahkan hidup yang pantas di hadapan Tuhan. Tuhan bangga sama saudara dan saya gitu dengan kata lain. Istilah kalau bahasa Betawinya ya Tuhan katakan aduh gua suka gaya hidup lu. Begitu loh saudara. Ya kan? Saya lihat baca di Alkitab hanya satu orang loh. Ketika dia mati dalam keadaan sekarat ya. Karena dirajam batu. Dalam keadaan dia terus menjadi pemberita Injil. Alkitab catat dia menyaksikan bahwa Yesus Kristus bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi Yesus berdiri. Saya bayangkan itu merupakan standing applause. Wow. Berapa banyak di antara kita yang rindu. Supaya kita bukan hanya kita memuji Tuhan. Tapi Tuhan juga memuji kita. Amin.
Maka itu firman Tuhan bilang gini loh saudara. Jangan cari puji-pujian atau pujian yang sia-sia. Hari ini seseorang puji saudara, tapi belum tentu besok men. Betul gak sih? Haleluya. Tuhan mau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bertumbuh, bertambah, meningkat dalam pengenalan pengetahuan tentang Allah kita. Bukan secara teori. Teori yes. Harus dimulai dengan teori dong. Harus tahu dimulai dengan Alkitab. Membaca merenungkan firman Tuhan. Dengar khotbah. Yes. Tapi lama-kelamaan kita semakin bertumbuh dong. Tahu. Oh Allah itu ternyata bukan hanya sang pencipta. Tapi ternyata Allah juga adalah Bapa yang kekal. Dia juga adalah Bapa. Katakan sama-sama Bapa. Itu sebabnya dikatakan apa? Allah Bapa. Allah yang maha kuasa. Betul, secara teori atau pengetahuan kita tahu. Tapi berapa banyak di antara kita yang mengimani bahkan mengalaminya luar biasa. Kemahakuasaan Allah. Amin. Allah maha tahu. Allah maha hadir. Itu kan kita mengalami loh. Kita tahu terus. Nah itu yang namanya bertambah meningkat, bertambah meningkat, bertambah meningkat, bertambah meningkat. Terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Mohon maaf kalau saya boleh katakan tidak ada hubungannya dengan pelayanan demi pelayanan. Orang yang melayani belum tentu bertumbuh. Tapi orang yang bertumbuh masih mau melayani, suka melayani. Tapi pelayanan tidak hanya di gereja. Bayangkan kalau semuanya melayani. Dalam waktu yang bersamaan jadi singer worship, siapa yang saudara pimpin. Paham? Nah ini tuh usher. Bayangkan kalau semuanya jadi usher. Siapa yang mau saudara salamin? Akhirnya sesama asyir saling salam menyalam. Kan begitu. Enggak ada yang disalam itu. Paham ya? Ada keterbatasan dia. Tetapi bukan berarti yang melayani wow dia sudah bertumbuh. Belum tentu men. Yang jelas dalam kehidupan kita setiap hari itu nyata. Apakah kita bertumbuh atau tidak. Di profesi saudara dan saya masing-masing. Di keluarga, di rumah tangga. Mengalami pertumbuhan gitu loh. Sikap kita terhadap pasangan hidup kita, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap mertua, terhadap mantu dan sebagainya. Seperti apa itu mengalami pertumbuhan. Dan yang tahu adalah Allah dan hati nurani kita. Amin. Dan Tuhan mau setiap kita mengalami yang namanya bertumbuh. Katakan bertumbuh. Dalam pengetahuan tentang Allah. Nah oke. Next. Untuk kita bisa bertumbuh, bagaimana caranya? Ternyata Allah sudah melakukan 3 hal penting buat kita sebagai fondasi dasar untuk kita bertumbuh. Apa yang Allah telah perbuat sehingga setiap orang percaya bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan tepat tentang Allah. Dari konteks ayat itu kita temukan paling enggak 3 ya. Yang pertama adalah Allah telah melepaskan setiap orang percaya. Artinya kita yang percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang hidup sampai selama-lamanya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya saudara dan saya sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Katakan, aku sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. 2, 3. Apapun juga bentuk kuasa kegelapan itu. Tidak ada kuasa yang begitu besar yang dapat menandingi kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Coba bro. Bunyi. Karya terbesar dalam hidupku. Terus pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku dan ku hargai. Terus Yesus engkau ku kagumi.
engkau dan aku tidak lagi mengagumi diri sendiri, mengagumi orang lain, tapi kagumi Yesus Kristus Tuhan. Kata melepaskan, terjemahan lain itu menyelamatkan. Karya terbesar Yesus di kayu salib telah menyelamatkan engkau dan aku. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setelah Allah melepaskan, Allah memindahkan. Bahasa Alkitab telah memindahkan kita orang percaya ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Siapa namanya? Yesus Kristus. Sama-sama kalau tadi saya tegas katakan, tapi terserah saudara. Kalau nyebut nama Yesus jangan Yesus. Yesus Kristus. Jelas Kristus itu yang diurapi. Jadi Yesus yang mana? Karena ada di tempat-tempat lain banyak yang punya nama Yesus. Jadi Yesus yang mana? Yesus Kristus. Kalau doa, tutup doa dengan tegas. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu. Telah memindahkan ke dalam kerajaan. Ke dalam. Bukan di luar, bukan di pintu depan. Enggak. Ke dalam, di dalam. Berarti saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita ada di dalam kerajaan Yesus Kristus. Artinya saudara dan saya adalah warga kerajaan terang. Warga kerajaan Yesus Kristus. Di mana rajanya adalah Yesus Kristus. Hukum-hukumnya adalah hukum Yesus Kristus. Peraturan-peraturan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ada di dalam kerajaan terang, kerajaan Yesus Kristus, perilaku kita, peran kita dimulai dari keluarga. Bagaimana sikap seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, dalam mendidik anak seperti apa, anak bagaimana sikap hormat terhadap orang tua, menantu terhadap mertua, mertua terhadap mantu dan sebagainya. Itu dasarnya adalah hukum-hukumnya Kristus. Bukan kita buat-buat hukum sendiri. Enggak, mak gue bilang begini-begini, itu mak kau. Kan mak kau bukan Tuhan. Mak kau bukan Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya saya terus belajar saudara dari kebenaran firman Tuhan sampai detik ini. Bagaimana sikap saya terhadap istri saya yang namanya Foni Lawan. Mantan pacar saya. Ya, dia seorang penolong yang sepadan yang Tuhan tempatkan dalam hidupku. Bagaimana aku harus bersikap terhadap dia. Aku harus belajar dari kebenaran firman Allah. Hukumnya Tuhan apa? Kan gitu. Demikian sebaliknya, istriku juga belajar. Biar kita bangun keluarga kita juga sebagai keluarga-keluarga yang submit, tunduk pada hukum-hukumnya Kristus karena kita ada di dalam kerajaan Kristus. Amin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, poin terakhir. Silakan. Yang ketiga adalah Allah telah, sama-sama katakan, mengaruniakan, dengan tegas katakan Allah telah, yaitu di dalam Yesus Kristus, yaitu pengampunan. Oke, saya sih tidak pernah ya, bukan bilang belum pernah, tidak pernah itu menggadaikan sesuatu. Apalagi istilah orang ya kalau lagi jatuh cinta, apa istilahnya ada lagu itu, ku gadaikan cintaku. Gimana? Toko pegadaian ada yang terima cinta kah? Langsung keluarin sejumlah uang. Nih ku gadaikan, mau gadaikan apa? Cinta. Wis, mau gadaikan begini. Ya gadaikan jempol sama telunjuk bisa, kan nggak bisa begini ya saudara. Saudara, kalau di toko pegadaian setahu saya ya, itu harus ditebus untuk dapatkan kembali, betul nggak? Waktu menebus ada sejumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, kan begitu? Sama saudara, tahukah saudara bahwa saudara dan saya telah ditebus, harganya telah lunas dibayar tunai. Dengan darah Yesus Kristus. Darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercacat celah. Itulah hargamu dan hargaku. Luar biasa. Jadi bagi saudara, teman-teman, Bapak Ibu, masih bingung tentang keberhargaan dirimu sehingga engkau mencari keberhargaan dari orang lain, tolong perhatikan.
Bahwa harga saudara dan saya, harga diri saudara dan saya adalah sebesar pengorbanan Yesus kayu salib. Darah Yesus Kristus, itulah hargamu, hargaku. Wow, mahal banget. Gak peduli ada orang yang menghina dirimu, diriku, bodoh amat. Yang penting aku berharga di mata Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa dirinya itu berharga banget di mata Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Perlihatkan diri kepada Tuhan yang ada di tempat ini. Yes, engkau berharga. Bukan karena apa yang kau pakai, bukan karena apa yang kau miliki itu. Tapi engkau berharga karena Yesus Kristus menghargai engkau. Karena Allah menghargaimu. Berapa besarnya pengorbanan Yesus kayu salib. Berapa besar darahnya yang tercurah. Itulah harga saudara dan saya. Itulah harga anak-anakmu, harga anakku. Itulah harga orang tuamu, harga orang tua kita. Dan sebagainya. Oke. Ini telah dibeli, jadi kemana-mana kita bawa ini. Penebusan kita. Ingat, saudara dan saya telah diampuni. Telah diampuni. Disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Artinya apa? Seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Dinyatakan tidak bersalah. Ini kalau pengadilan dinyatakan tidak bersalah. Itu arti bahwa dibenarkan. Dan tidak bersalah. 2, 3, tidak. Kalau tidak bersalah, ya jangan buat salah lagi. Kan begitu. Oke? Nah, saya tutup dengan ilustrasi seperti tadi juga. Silakan. Tolong Bro David bantu saya. Ada 3 perkara penting, sangat penting, saya katakan maha penting, yang Allah telah lakukan buat kita. Yang pertama adalah Allah telah melepaskan. Katakan Allah telah melepaskan. Yang kedua, Allah telah memindahkan. Yang ketiga, Allah telah mengaruniakan. Oke? Nah, kali ini gantian. Brothernya ini. Ya. Oke. Saya mesti gantian supaya saya aman. Oke, Bro? Tolong, brother. Nah, seperti ini. Ya. Silakan. Allah telah melepaskan setiap orang percaya dari kuasa kegelapan. Kegelapan itu apa sih? Kegelapan itu pengertiannya bukan gelap perbuatan jahat, bukan sesederhana itu. Kegelapan artinya apa? Ketidaktahuan tentang Allah. Ketidakkenalan tentang Allah. Dan Alkitab mencatat, Allah telah melepaskan, setiap orang percaya telah melepaskan saudara dan saya dari kuasa kegelapan. Kenapa diikat berkali-kali? Saudara tolong perhatikan ya, ini ilustrasi. Tapi dalam kehidupan kita itu seperti itu. Ketika kita menikmati apa yang namanya dosa. Dosa itu bukan hanya apa yang kita melakukan apa yang Tuhan larang. Tetapi juga kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa seseorang berbuat dosa? Karena seseorang itu tidak berbuat kebenaran. Paham gak? Alkitab bilang begini, orang yang bertobat ya. Orang yang bertobat, janganlah tadinya mencuri, tidak lagi mencuri. Itu bertobat, baru setengah bertobat. Orang bertobat tadinya mencuri, tapi sekarang bekerja keras dengan tangannya sendiri, sehingga dia bisa memberikan kepada orang lain. Itu namanya bertobat. Alkitab yang ngajarin gitu. Bukan hanya tadinya iya, sekarang jadi tidak. Enggak, tapi apa? Paham ya? Nah ini kita belajar seperti itu saudara. Tadinya suka mengutuk orang, tetapi sekarang enggak mengutuk lagi, diem aja. Enggak, itu belum bertobat. Tapi sebaliknya, orang yang mencaci maki kita, kita balas dengan berkat, ajak traktir dia makan. Jadi kalau di sini ada yang ngejengkelin, diam-diam saudara ajak. Habis pulang ibadah kita makan ya. Oke, nah saudara ini selain di dalam kegelapan itu ketidaktahuan juga nggak bisa melihat. Nggak bisa mengimani Allah Tuhan hadir. Memang nggak bisa melihat dengan mata jasmani keberadaan Allah. Tetapi setiap kita bisa menikmati kehadirannya Allah. Melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Oke, thank you bro. Silakan balik. Hah? Bro kan pemain bass ya? Basser ya, bukan buser, basser. Pakai kan itu pelaksana tuh, maksa. Oke saudara,
Ini siapa namanya? Dika. Sekarang kamu tolong main pas aja. Hah? Gak bisa. Kenapa? Nggak bisa ngelihat. Ditutup matanya. Kamu bisa bergerak, bisa jalan? Bisa. jalan nggak? Bisa. Masih bisa. Ya, masih bisa. Oke. Orang yang masih tinggal di dalam kegelapan, dia masih bisa melayani loh, saudara. Halo? Masih bisa melayani. Pernah kok di gereja lokal kita ini. Pemusik, main musik. Tapi dalam keadaan teler. Teler bukan ngantuk, tapi ngobat. Betulan. Begitu. Wah, ada urusannya lah setelah itu dilayani. Saudara masih bisa melayani. Bagus permainannya. Bagus tuh pelayanan. Wah, luar biasa. Berkenan sama Tuhan? Enggak. Wow, nah saudara bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami yang namanya mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia pasti mengalami kehidupannya itu berubah. Setuju? Coba, harus dilepaskan. Silakan. Ada kalanya proses melepaskan atau dilepaskan dari kuasa kegelapan, kuasa dari masa lalu, kebiasaan-kebiasaan lama yang menyesatkan itu enggak instan. Sama seperti ini nih. Tuh, satu. Sama ketika kami melayani orang yang harus dikonseling, kepahitan begitu dalam, satu persatu harus dikupas. Tahu ibu-ibu tentang bawang? Tahu bawang? Itu kan kupasnya langsung tok begitu. Enggak, dapatnya cuma segini. Satu persatu. Betul ya? Seperti itu. Nah ini juga. Sekarang bisa main. Bisa main? Bisa. Kok gitu bro? Tampil langsung. Ini langsung di sana. Siapkan aja. Thank you. Oke, tepuk tangan buat Bro David dan Bro Dika. D2 ya, D2. David and Dika. Oke, dia bisa melayani loh. Masih bisa melayani, sudah dilepaskan. Tapi, tak dulu, sini lagi. Dia ini sudah dilepaskan saudara, tapi belum dipindahkan. Itu sebabnya perlu dipindahkan dari kehidupan lamanya, masa lalunya. Dia harus keluar, dia harus pindah ke tempat yang baru. Yaitu apa? Kerajaan Yesus Kristus, di mana dia tunduk sepenuhnya hanya pada Yesus Kristus. Tuannya, penguasa tunggal dirinya, hidupnya hanya Yesus Kristus. Tidak seperti dulu di sini. Paham? Nah setelah dia ada di kerajaan Yesus Kristus, setelah saudara dan saya berada di kerajaan Yesus Kristus, kemana-mana dia telah memiliki apa? Pengampunan dosa. Enggak mungkin orang bisa ada di dalam kerajaan Yesus Kristus sementara dia belum menyelesaikan dosanya. Ngomongnya sih Kristen, tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari akan nyata. Tapi dia telah memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan kemana-mana Dika pergi, kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa engkau telah diampuni. Engkau telah disucikan, engkau telah dikuduskan, engkau telah dibenarkan. Engkau di dalam Yesus Kristus oleh iman kepada Yesus, engkau adalah orang benar. Engkau adalah orang suci. Amin. Bukan karena perbuatan baiknya dia, enggak. Oke? Nah seperti ini. Thank you brother. Sekarang benar, kamu jawab. Itulah saudara dan saya. Pak, Bu, saudara, teman-teman. Ketika kita sudah ada di kerajaan terang nih. Apakah kita bisa berbuat dosa? Bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa nggak kita berbuat salah? Bisa. Tapi kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam istilahnya. Bisa nggak kita berbohong? Bisa nggak bohong? Bisa. Kalau kefefet. Nggak ada istilah kefefet atau enggak. Tetap bohong is dosa. Nah bisa nggak kita berkata jujur? Bisa. Kita ngaku, ampun. Nah, dengan kekuatan Tuhan kita melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Karena kita ada di dalam kerajaan Yesus Kristus. Ingat ya, kalau mau nanya, boleh gak kita merokok? Pertanyaan sederhana dibalik.
kau ini warga kerajaan mana? Warga kerajaan Kristus atau warga kerajaan setan? Kan begitu. Atau warga kerajaan kegelapan, begitu aja. Halo? Bagaimana sikap kita suami terhadap istri? Boleh gak kita kasar dan sebagainya? Cek aja diri atau tanya pada diri sendiri. Engkau ini, kita ini warga kerajaan mana? Warga kerajaan terang, Yesus Kristus. Ya udah tunduk pada aturannya Kristus. Dan lebih dari itu, kita terus membangun hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus semakin lama semakin erat. Oleh karena apa? Enggak ada lagi penghalang. Kamu gitu. Anytime engkau dan aku bisa berseru Aba ya Bapa. Oke. Dimanapun engkau dan aku berada, ingat engkau sudah ada di dalam kerajaan terang. Tidak ada lagi sesuatu yang mengikat sehingga engkau tidak bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah. Tingkatkan lebih lagi pengenalan akan Allah melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Allah ada di tempat saudara di mana saudara berada saat ini? Percaya? Seorang hamba Tuhan katakan, dia lebih dekat dari baju yang kita gunakan. Dia bisa ikut rasakan. Istilahnya denyut jantungnya kita. Atau juga kesedihan kita. Kekesalan kita. Mungkin ada kemarahan. Dia tahu loh. Apakah Tuhan bangga? Enggak. Justru sebaliknya. Tuhan sedih. Dan Tuhan terus berupaya. Ya pakai istilah berupaya. Membimbing kau dan aku untuk mengalami kelepasan. Tuhan mau dalam hari-hari ke depan saudara dan saya mengalami hidup dengan segala fasilitas dari kerajaan terang. Kerajaan anaknya Yesus Kristus itu. Oke. Haleluya. Saya ingin ajak saudara nyanyikan lagu yang di awal. Ya, kalau tadi di awal kita sudah sama-sama ya naikkan pujian itu. Ya, kita menikmati kehadirannya Tuhan. Bukan kita undang hadirat Tuhan, no. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Yuk sama-sama kita akan nikmati kehadiran Tuhan. Ya, di mana saudara dan saya berada, di situ ada Tuhan. Katakan sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, menindang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan dari hati kita yuk. Bawa wajahku, amin, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan dari hati, hadiratmu. Barang siapa yang mau berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada.
indah. Ku berhadapan denganmu, Amin. memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan erat dalam pelukan kasih. Bawa daku Amin. erat dalam pelukanmu, Amin. Amin. menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saudara, buka kedua tanganmu, katakan, Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. amin. Penuhiku, ku rindu
banyak di antara saudara yang percaya bahwa sesungguhnya engkau telah dilepaskan dari kuasa ketidaktahuanmu tentang Allah. Itu dulu. Saudara percaya bahwa engkau dan aku telah dilepaskan melalui Yesus Kristus? Yes. Boleh angkat kedua tanganmu. Saudara yang percaya bahwa engkau telah dipindahkan Ya. ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Kau percaya bahwa engkau telah menerima karunia penebusan dosa Ya. Amin. melalui Yesus Kristus. Sementara engkau buka kedua tanganmu, naikkan ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Ya, kata-katamu sendiri masih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Ungkapkan terima kasih. Bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena usaha Tuhan. Karena Dia begitu mencintaimu dan mencintaiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kasih karunia Tuhan, pimpinan Roh Kudus, dan firman Allah yang memampukan kami untuk hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah dilepaskan dari kuasa kegelapan, yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan Yesus Kristus, yang telah menerima karunia penebusan, yaitu pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pengampunan atas dosaku, dosa kami semua. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan semua memberkati.